Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priani dengan NIM C0C023012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat PPT tentang penyusunan anggaran konvensional. Pengertian anggaran konvensional yaitu sistem anggaran tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu cara menyusun anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ciri-ciri sistem anggaran tradisional. 1. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. Ciri-ciri sistem anggaran tradisional, yaitu 1. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. 2. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. 3. Cenderung sentralisis. 4. Bersifat spesifikasi. 5. Tahunan dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Karakteristik anggaran tradisional, yaitu pertama, sentralisis, kedua, berorientasi pada input, ketiga, tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, keempat, line item dan instrumentalism, kelima, batasan departemen yang kaku, keenam, menggunakan aturan klasik, ketujuh, vote accounting, ke-8 prinsip anggaran bruto, ke-9 bersifat tahunan. Klarifikasi anggaran. Klarifikasi anggaran di berbagai negara diklarifikasikan menurut jenis-jenis pengeluaran, biasanya dialokasikan untuk gaji, tunjangan, pensiunan, perjalanan dinas, pengangkutan barang, sewa, komunikasi, gas, air, listrik, cetak-menyetak, reproduksi, bahan-bahan, perlengkapan, tanah, bangunan, peralatan, investasi, pinjaman, sumbangan, subsidi, asuransi, bunga, dividen, dan refund. Kelemahan anggaran tradisional. 1. Hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Kedua, pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau monitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. Keempat, sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Kelima, prospek anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Keunggulan anggaran tradisional. 1. Penyusunan relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.